penerimaan pajak ya. Tapi apakah ini sepadan dengan dampak ekonomi yang nanti akan timbul, Mas Arief? Ya, itu yang harus kita pertimbangkan dan kita diskusikan baik-baik ya, Iqbal. Karena kalau misalnya tax amnesty ini digulirkan, apakah itu akan memberikan sebuah dampak positif atau tidak? Kalau tidak, dalam bagaimana diskursus yang ada di publik tentang keadilan dalam hal perpajakan. Yang kedua, ini kan nanti akan berbarengan 2025 PPN akan dinaikkan dari 11% menjadi 12%, gitu ya. Apakah berbarengan dengan ini dampak dari perekonomian kita akan melemah atau tidak? Karena percuma juga kalau misalnya kita tujuannya memberikan berbagai macam kebijakan yang di sektor perpajakan yang tujuannya untuk mendapatkan boosting gitu ya, untuk penerimaan di sektor pajak, tapi akhirnya berdampak pada melesunya ekonomi. Orang instead of mereka belanja, malah mereka menabung uangnya untuk tidak dibelanjakan, dan ekonomi tidak segera bergulir. Dan itu merupakan salah satu hal yang pada akhirnya nanti bisa berdampak kalau nanti terjadi deflasi terus menerus atau inflasi ya. Ini merupakan salah satu hal yang ujung-ujungnya pemerintah harus mengalokasikan sejumlah dana lagi untuk memberikan bantuan-bantuan sosial. Dan itu kan kalau jumlahnya fantastis, artinya itu bukan sebuah kebijakan yang strategis. Jadi timbang-timbangnya memang harus dipikirkan sejak sekarang. Kenapa? Karena sebuah kebijakan itu harus bergulir dengan dukungan publik yang besar, sehingga tingkat partisipasinya juga bagus. Nah, kalau misalnya belum banyak orang yang paham, belum banyak pihak yang setuju, bahkan dasar hukumnya pun juga belum ada, tolong ini dijadikan sebuah waktu yang cukup untuk bersosialisasi, untuk mengkampanyekan, agar kita semua punya alasan kenapa kita mau menerima tax amnesty ini, kenapa kita mau menerima peningkatan PPN ini. Dan ini merupakan salah satu hal yang saya pikir masih ada waktunya. Masih ada waktu nanti pembahasannya, karena juga sudah masuk prioritas ya, Mas Arief ya. Terima kasih Mas Arief. Terima kasih, Pak. Kita nantikan nanti karena ini terus bergulir. Dan pemirsa, program obral ampunan pajak jelas menunjukkan negara menyerah terhadap pengemplang pajak, atau dengan kata lain bendera putih dikibarkan, karpet merah dibentangkan oleh negara bagi para pendosa pajak. Publik berharap negara harus adil, karena di saat masyarakat luas dituntut membayar pajak yang semakin berat, namun justru orang kaya menikmati pengampunan pajak dari negara, jelas-jelas ini akan melukai hati rakyat. Itu yang harus dipastikan, bahwa semua kebijakan yang dikeluarkan harus bermanfaat bagi negara. Terima kasih Anda sudah menyaksikan editorial Media Indonesia. Saya Iqbal Himawan. Sampai jumpa.